Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Bimbingan dan Konseling SMK Negeri 3 Yogyakarta. Informasi ini kami tujukan kepada orang tua atau wali murid siswa kelas 10 SMK Negeri 3 Yogyakarta tahun pelajaran 2021-2022. Secara khusus, informasi ini kami tujukan kepada orang tua atau wali murid kelas 10 TL4, 10 TP1, TP2, TP3, dan TP4. Namun secara umum, informasi ini juga dapat diikuti oleh wali murid ataupun orang tua kelas 10 dan siswa kelas 10 lainnya. Ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Faiz Mudhoki, biasa dipanggil Pak Faiz. Berikut adalah nomor handphone saya, dan kebetulan di SMK Negeri 3 Yogyakarta ini, saya menjadi guru BK untuk kelas 10, 11, 12, kelas TP1 sampai TP4, dan TL4, dengan jumlah siswa 479. Di awal ini, saya ingin menyampaikan pepatah bijak yang menjadi pembuka informasi yang akan kami sampaikan ini, yaitu, ajari dan bimbinglah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Pepatah ini juga menjadi acuan kami bagaimana kami melayani sebagai guru bimbingan dan konseling dengan kondisi situasi saat ini. Dan semoga Bapak dan Ibu atau wali murid juga bisa memahami dan memahamkan pepatah ini dalam mendidik putra-putrinya. Informasi yang pertama, apa yang harus dilakukan atau diketahui orang tua atau wali murid kelas 10 di SMK Negeri 3 Yogyakarta. Namun sebelumnya sekali lagi saya ucapkan selamat karena putra atau putri Bapak dan Ibu sudah bersekolah di SMK Negeri 3 Yogyakarta atau orang biasa menyebut sebagai Skagata. Langkah awal yang harus dilakukan, ada beberapa hal yang kami sampaikan. Pertama, Bapak dan Ibu minimal harus tahu dan paham peraturan tata tertib SMK Negeri 3 Yogyakarta. Dari mana Bapak dan Ibu bisa tahu? Bisa tanya melalui siswa, melalui putranya, atau melalui guru BK atau wali kelas dalam grup WA yang sudah ada. Kedua, mengetahui jadwal pelajaran yang dijalani oleh putra-putrinya. Karena dengan memahami jadwalnya, otomatis Bapak dan Ibu tahu apa yang akan dilakukan putri Bapak ketika pada jam-jam tersebut. Selanjutnya, paham apa dan jadwal seragam putra-putrinya. Nanti akan kami sampaikan juga informasi berkaitan dengan hal ini. Dan minimal Bapak dan Ibu harus paham dan mengerti jadwal pelajaran, jadwal seragam putra-putrinya. Selanjutnya, yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu adalah tahu dan kenal serta mau bekerja sama dengan wali kelas, guru bimbingan dan konseling untuk kesuksesan studi di SMK Negeri 3 Yogyakarta. Ini salah satu langkah awal menurut kami. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan Bapak dan Ibu? Memantau dan mengetahui aktivitas putra-putrinya ketika di luar sekolah. Apa saja yang dilakukan? Minimal Bapak dan Ibu tahu, walaupun secara tidak langsung kepada putranya, bisa melalui temannya ataupun lingkungan sekitar permainan teman Bapak dan Ibu sekalian. Terakhir, langkah awalnya adalah selalu semangat dan tidak pernah lelah untuk mengingatkan putra-putrinya. Saya yakin semua Bapak dan Ibu melakukan hal seperti ini. Selanjutnya, saya ingin menginformasikan tentang permasalahan yang sering terjadi pada anak di sekolah. Dalam hal ini, yang kami sampaikan adalah ketika masa luring atau sekolah tatap muka. Yang biasa terjadi adalah permasalahan terlambat masuk sekolah. Entah apa alasannya, banyak hal. Ini yang sering terjadi. Kemudian membolos atau meninggalkan pelajaran tanpa keterangan. Selanjutnya, tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Mungkin dia berangkat sekolah, pamit sekolah,
namun tidak sampai sekolah. Selanjutnya, permasalahan yang lain yang biasa terjadi, anak tidak bisa atau tidak mau mengatur waktu antara bermain dan belajar di rumah untuk mengerjakan tugas. Ini beberapa hal yang sering terjadi. Selanjutnya, bingung mencari teman atau merasa dijauhi teman-teman sekelas. Ini juga sering terjadi. Selanjutnya, salah memahami arti dari solidaritas. Terkadang anak-anak sering memahami, sering berteman dengan orang, dengan teman-temannya, entah itu seumuran ataupun yang lebih tua, yang kadang-kadang ketika diajak atas nama solider, wah kamu tidak solider, selalu beralasan seperti itu. Akhirnya dia melakukan apa saja yang dilakukan oleh teman-temannya, oleh ajakan teman-temannya. Kadang-kadang teman-teman bisa menjadi hal yang baik ataupun hal yang buruk. Dan inilah yang menjadi permasalahan yang sering terjadi. Kemudian, jika ada remedi atau perbaikan nilai, siswa sering mengacukan atau cuek. Yang sering dialami, Bapak dan Ibu guru sering memberikan informasi berkaitan dengan nilai siswa yang dibimbingnya. Ada beberapa informasi yang anak-anak harus memperbaiki, anak tahu, namun terkadang ada yang sering mengacukan atau cuek, membiarkan. Hingga akhirnya pada saat-saat terakhir, anak mengerjakan dengan banyak sekali soal-soal, banyak sekali tugas-tugas, dan kemungkinannya pun ada dua hal, naik ataupun tidak naik. Efeknya bisa seperti ini. Selanjutnya, permasalahan anak di sekolah ketika masa daring. Yang sering terjadi, pertama, anak sering terlambat mengikuti pelajaran daring, padahal sudah diinformasikan jam dan waktunya, dan itu pun dilakukan secara berulang-ulang setiap minggu. Namun, masih saja ada siswa yang terlambat mengikuti pelajaran daring. Selanjutnya, tidak presensi kehadiran mata pelajaran daring. Ada beberapa siswa yang mengaku mengikuti pelajaran, mengikuti kegiatan yang disampaikan oleh guru, namun dia tidak presensi sesuai dengan aturan yang telah disepakati oleh guru dan siswa yang biasanya dilakukan ketika awal-awal masuk sekolah pada awal-awal semester ataupun yang sering disebut sebagai kontrak belajar. Ini yang menjadi sering beberapa kali terjadi, tidak presensi kehadiran mata pelajaran. Selanjutnya, tidak mengikuti KBM daring tanpa pelajaran. Sama seperti hal di atas, tidak presensi. Karena tidak presensi ada dua kemungkinan. Karena anak bisa lupa, anak bisa memang tidak ikut, ataupun dia memang tidak sama sekali tidak mengikuti dan pergi, tidak mengikuti pelajaran sama sekali. Selanjutnya, anak sering menunda-nunda atau tidak mengerjakan tugas, atau tidak mengikuti petunjuk KBM daring dari guru. Informasi sudah disampaikan melalui grup WA, baik grup WA PJJ atau pendidikan jarak jauh, ataupun grup WA mata pelajaran tersebut. Informasi selalu disampaikan oleh guru. Kemudian, selanjutnya, jika ada remedi atau perbaikan nilai, siswa sering mengacukan atau cuek. Ini beberapa kali saya amati. Guru mata pelajaran selalu menginformasikan kondisi presensi maupun kondisi nilai anak secara umum melalui grup WA. Namun ada beberapa siswa juga yang cuek. Bahkan ketika ada informasi apapun yang masuk, langsung di-delete. Ini kenyataan beberapa hal seperti itu, walaupun tidak semuanya. Selanjutnya, permasalahan yang lain, tidak bisa atau tidak mau mengatur waktu antara waktu bermain dan belajar di rumah untuk mengerjakan tugas atau PR. Ini salah satu permasalahan yang sering terjadi. Dan bantuan dari orang tua sangat kami butuhkan agar tidak terjadi anak tidak mau atau tidak bisa mengatur waktu antara bermain dan belajar di rumah. Kemudian, permasalahan yang kami temui, anak merasa tidak mengenal temannya. Karena di fase daring ini, anak-anak semuanya tidak bertatap muka,
walaupun hanya ketemu dengan melalui WA, tapi ternyata itu masih tidak cukup untuk lebih mengenal temannya. Dan terakhir adalah salah memahami arti dari solidaritas. Jadi, anak-anak berkumpul, walaupun secara dunia maya, mereka melakukan hal-hal yang mungkin bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Namun ada yang saya sampaikan ini adalah berkaitan dengan hal yang negatif. Anak kadang tidak peduli apa yang dilakukan. Mereka sadar bahwa efeknya bisa terjadi negatif. Namun terkadang mereka lebih memilih karena ada teman-temannya, akhirnya dia melakukan hal apapun atas nama solidaritas. Selanjutnya, yang kami temui permasalahan anak di rumah, yaitu pertama, anak bermain dengan teman di luar rumah tanpa mengenal waktu. Ini permasalahan yang muncul ketika KPM daring. Kemudian, anak tidur selalu larut malam, bahkan bisa jadi pagi. Efeknya adalah kemudian bangun kesiangan dan tidak mengikuti pelajaran daring. Ada lagi permasalahan yang kami muncul beberapa waktu ini, jika ditanya orang tua tentang tugas sekolah daring maupun presensi, selalu menjawab aman, tidak ada masalah. Dan ketika ada informasi dari wali kelas atau guru, terkadang semuanya menjadi kelabakan. Permasalahan selanjutnya, yaitu menunda-nunda mengerjakan tugas. Ini yang beberapa kami amati sering terjadi. Tugas deadline seharusnya hari Minggu misalnya, dengan pelajaran hari Senin. Ternyata dengan waktu yang cukup lama, masih saja ada yang menunda-nunda. Kemudian ada efeknya. Biasanya dari guru, mesti ada konsekuensi tertentu. Selanjutnya, jika ada remedi atau perbaikan nilai, siswa sering mengacuhkan atau cuek. Seperti hal yang tadi kami sampaikan, ini sering terjadi. Selanjutnya, tidak ada pemantauan orang tua atau orang dewasa. Ini kasuistik, mungkin tidak semuanya. Saya bisa memahami kondisi Bapak dan Ibu sekalian, dan harapan kami, anak-anak dapat selalu terpantau, walaupun dengan komunikasi yang hal-hal kecil, sekedar menanyakan bagaimana kabar, ataupun syukur-syukur bisa mendampingi ketika pembelajaran. Selanjutnya, permasalahan anak dalam KPM daring ini di rumah, tidak ada atau minim paket data atau akses internet untuk KPM daring di rumah. Beberapa siswa mengalami hal ini. Bisa jadi karena memang benar-benar dari keluarga yang memang tidak mampu sehingga pembelajaran tidak bisa diikuti karena tidak bisa beli pulsa. Namun ini tidak dikomunikasikan dengan pihak sekolah ataupun banyak alasan-alasan yang lainnya. Jadi pada sampai saat ini kami mohon informasi apapun, komunikasi apapun, kami harapkan selalu ada dari orang tua. Selanjutnya, informasi yang kami sampaikan, ini adalah tentang kalender pendidikan semester ganjil. Informasi ini mungkin Bapak dan Ibu tidak bisa melihat secara detail di video ini, namun Bapak dan Ibu bisa download atau akan kami sampaikan melalui grup WA tentang kalender pendidikan semester ganjil. Ada banyak hal-hal ataupun tanggal-tanggal penting yang Bapak dan Ibu yang harus pahami, bahkan oleh siswa. Dan tanggal-tanggal penting di semester ganjil ini adalah, Bapak dan Ibu perlu ketahui bahwa masa pelajaran semester ganjil, yaitu dimulai 12 Juli sampai 23 Desember. Untuk siswa kelas 10, masa di minggu pertama, mulai dari 12 Juli adalah masa MPLS. Namun, pembelajarannya bukan mulai dari tanggal 12 Juli. Dan ini perlu Bapak Ibu ketahui. Jadi selama minggu awal pertama adalah masa MPLS atau MOS jika zaman dahulu. Kemudian waktu yang perlu Bapak dan Ibu pahami yaitu ujian tengah semester ganjil dilakukan pada 13 sampai 24 September 2021. Selanjutnya, tanggal penting lainnya adalah ujian akhir semester ganjil akan dilakukan pada tanggal 6 sampai 17 Desember 2021. Yang terakhir diikuti dengan terima rapot semester 1 ini atau semester ganjil pada tanggal 23 Desember 2021. Kemudian, untuk kalender pendidikan pada semester genap ini, tanggal-tanggal pentingnya adalah
1. Masa pelajaran semester genap akan dimulai dari tanggal 3 Januari sampai 24 Juni tahun 2022. Selanjutnya, ujian tengah semester genap akan dilakukan pada 14 sampai 25 Februari 2022. Dan ujian kenaikan kelas ataupun ujian akhir semester akan dilakukan 2 sampai 15 Juni tahun 2002 dan terima rapot kenaikan 24 Juni 2022. Selanjutnya adalah pelajaran daring. Perlu Bapak dan Ibu ketahui, kegiatan pembelajaran daring ini untuk kelas 10 ada waktu selama 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 5 hari kerja. Dalam setiap harinya ada 3 mata pelajaran yang harus diikuti. Dan atau kami sering sebut adalah sesi. Sesi 1 dari 07.30 sampai jam 9, sesi 2 dari jam 9 sampai jam 10.30, sesi 3 adalah jam 10.30 sampai jam 12. Ada 3 sesi dalam satu hari. Otomatis jika ditotal dalam seminggu ada 15 pelajaran yang harus diikuti oleh putra, bapak, dan ibu. Informasi detail ini sudah pernah kami sampaikan di grup dan semoga Bapak dan Ibu juga memahami dan mengetahui jadwal putra-putrinya. Selanjutnya, informasi tentang kriteria kenaikan kelas. Informasi ini berasal dari peraturan yang disampaikan oleh Wakakurikulum maupun Wakasiswaan. Kriteria pertama adalah persentase kehadiran selama 1 tahun pelajaran, jadi semester 1 dan semester 2, minimal 95%. Atau bisa diartikan, maksimal 10 hari tidak hadir tanpa keterangan. Jika melebihi 10 hari tidak hadir tanpa keterangan, atau sama sekali tidak ikut sekolah selama 10 hari, ada kemungkinan putra, bapak, dan ibu bisa tidak naik. Selanjutnya, kriteria kenaikan kelas 10. Bagi kelas 10 harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran dari semester 1 sampai semester 2, ganjil dan genap, dengan nilai lengkap dan tuntas, serta nilai ekstrakurikuler pramuka minimal baik, atau menyesuaikan peraturan yang berlaku selama masa adaptasi kebiasaan baru atau di new normal ini. Selanjutnya, memperoleh nilai sikap dan perilaku minimal baik. Selanjutnya, siswa harus mengikuti penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Semuanya harus diikuti. Selanjutnya, berkaitan dengan menilai mata pelajaran, nilai seluruh mata pelajaran kelompok C atau mata pelajaran C, pelajaran jurusan khusus produktif, atau sering kita sebut mata pelajaran jurusan, harus memenuhi skor ketuntasan minimal atau SKM, atau dulu sering disebut sebagai KKM. Nilainya harus tuntas. Semua nilai mata pelajaran jurusan harus tuntas. Jika ada yang tidak tuntas, berarti ada kemungkinan tidak naik. Selanjutnya, nilai mata pelajaran kelompok A, B, dan C yang non-produktif di luar pelajaran jurusan dalam rapot maksimal 2 mapel yang tidak SKM. Ada 2 mapel yang bisa tidak tuntas atau tidak SKM. Tetapi bukan pada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, PPKN, dan bahasa Indonesia. Ketiga mata pelajaran non-jurusan ini harus tuntas. Jika 3 mata pelajaran ini tidak tuntas, ada kemungkinan tidak naik. Selanjutnya, berkaitan dengan kehadiran siswa dalam KBM maupun KBM daring. Pertama, kehadiran siswa adalah keberadaan siswa selama mengikuti kegiatan daring dari rumah atau luring di sekolah. Jadi sudah ada jadwal pelajarannya, sudah ada waktunya. Siswa harus hadir ketika jam-jam tersebut. Jika tidak berada, berarti tidak hadir. Selanjutnya, siswa diwajibkan mengisi presensi secara daring maupun luring yang disediakan dan ditentukan oleh guru mapel saat jam pelajaran berlangsung sesuai jadwal. Berkaitan dengan
presensi secara daring, biasanya guru mata pelajaran dan siswa sudah memiliki kontrak belajar atau kesepakatan bersama berkaitan dengan daring. Kebijakan presensi masing-masing guru berbeda-beda. Jadi, semua sudah melalui kesepakatan bersama, tidak secara sepihak. Selanjutnya, siswa yang tidak mengikuti KBM daring atau luring diberikan pembinaan. Selanjutnya, dalam KBM daring sehari, untuk siswa kelas 10 ada 3 sesi, seperti yang saya sampaikan pada jadwal tersebut. Selanjutnya, siswa yang tidak presensi di semua sesi mata pelajaran dalam sehari akan dihitung 1 hari tidak masuk tanpa keterangan. Jika dalam sehari yang ada 3 sesi tersebut sama sekali tidak presensi ataupun tidak hadir, maka itu dihitung 1 hari tidak masuk tanpa keterangan. Selanjutnya, siswa yang hanya presensi 1 atau 2 sesi dalam 1 hari tetap dihitung masuk dalam sehari. Jika sehari ada 3 mata pelajaran, namun hanya presensi di 1 mata pelajaran, siswa akan tetap dihitung masuk 1 hari. Namun jika berkaitan dengan presensi oleh guru, itu berbeda. Dan itu juga biasanya berkaitan dengan tugas-tugas. Dan itu kesepakatan masing-masing guru tersebut. Selanjutnya, tugas-tugas mata pelajaran tetap harus dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan ketentuan oleh guru mata pelajaran karena akan mempengaruhi nilai akhir di rapot. Ketidakhadiran selain mempengaruhi tidak naik, syarat kriteria tidak naik juga akan mempengaruhi tugas-tugas mata pelajaran. Karena tidak masuk, berarti bisa jadi nilainya juga tidak dimasukkan oleh guru mata pelajaran. Terakhir, apabila ada ketidaksesuaian dalam laporan ketidakhadiran, siswa dapat klarifikasi kepada guru mata pelajaran. Jika ada siswa yang sudah merasa sudah presensi, namun ternyata dilaporkan tidak hadir, siswa berhak untuk klarifikasi kepada guru mata pelajarannya. Selanjutnya, informasi budaya kerja di sekolah. Tampilan diri. Diharapkan seluruh siswa Skagata terbiasa melakukan kebajikan, disiplin, tertib, rapi, bersahaja, bersahabat, sigap, dan energik. Ini adalah budaya kerja yang ditanamkan kepada siswa SMK Negeri 3 Yogyakarta. Informasi tentang protokol kesehatan umum di sekolah. Ada beberapa hal. Pertama, selama dalam sekolah, siswa senantiasa mengenakan masker ganda. 1 masker medis di lapis dalam dan 1 masker kain di lapis luar. 2, sesering mungkin cuci tangan pakai sabun atau CTPS dengan air mengalir atau pembersih tangan, hand sanitizer. 3, datang dan sebelum pulang wajib cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan. 4, menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik, bersalaman, berpelukan, cium tangan, dan tindakan lain yang serupa. 5, menerapkan etika batuk dan bersin. 6, mengenakan pakaian rapi dan sopan sesuai aturan dan jadwal yang berlaku. 7, berada di sekolah dengan waktu seperlunya. Ini adalah protokol kesehatan secara umum ketika berada di sekolah. Kemudian, protokol kesehatan sebelum masuk ruang belajar. Pertama, pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan. Bapak dan Ibu boleh mengantar, namun harus turun dan keluar sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, siswa harus mengenakan masker ganda yang standar, 1 di dalam masker medis, 1 di luar masker kain. Selanjutnya, mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi pengukuran suhu tubuh, gejala batuk, pilek, sakit, tenggorokan, ataupun sesak nafas. Selanjutnya, jika suhu tubuh saat diukur lebih dari 37,30 Celcius, disarankan untuk istirahat sebentar dan diukur lagi. Jika suhu tetap tinggi, siswa kami minta untuk pulang dan memeriksakan diri. Selanjutnya, melakukan cuci tangan pakai sabun atau CTPS sebelum masuk dan keluar kelas.
Protokol selanjutnya adalah protokol kesehatan selama belajar di sekolah. 1. Siswa wajib mengenakan masker ganda yang standar, 1 di dalam masker medis, 1 di luar masker kain, dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter. 2. Menggunakan alat belajar pribadi. Kami minta semua siswa harus memiliki buku ataupun pulpen. Jangan sampai terlambat ataupun lupa membawa peralatan tersebut, sehingga tidak perlu ada pinjam-meminjam alat. 3. Jika membawa makan dan minum pribadi dari rumah yang siap santap. Jadi kami sarankan siswa makan dan minum membawa dari rumah. 4. Selalu jaga jarak dengan setiap orang di kelas, di bengkel ataupun di lingkungan sekolah. Terakhir, mengelap atau mencuci dengan cairan disinfektan peralatan sebelum dan setelah selesai digunakan. Selanjutnya, protokol kesehatan selesai belajar di sekolah dengan tetap menggunakan masker sesuai dengan aturan. Selanjutnya, keluar meninggalkan kelas dan sekolah sambil tetap menerapkan jaga jarak dan langsung pulang ke rumah masing-masing. Selanjutnya, menjaga tangan agar tidak banyak menyentuh barang-barang yang tidak diperlukan. Terakhir, penjemput peserta didik menunggu di sekolah yang sudah disediakan, memakai masker, dan menjaga jarak. Selanjutnya, berkaitan dengan perizinan ketidakhadiran siswa sesuai dengan aturan dari tata tertib sekolah, apabila ada siswa yang tidak ikut kegiatan belajar mengajar, orang tua atau wali harus menyampaikan izin kepada guru mata pelajaran atau guru BK dengan menyampaikan alasan yang kuat. Kemudian selanjutnya, pemberitahuan izin tersebut atau pemberitahuan izin tidak ikut pelajaran disampaikan oleh orang tua atau wali sebelum pelaksanaan KBM di sekolah atau saat belajar di rumah. Jadi kami minta informasi yang disampaikan kurang dari sebelum jam 7.30 jika masa KBM daring. Selanjutnya, berkaitan dengan seragam, ada seragam sekolah nasional dengan kondisi untuk putra bisa kemeja lengan putih pendek atau panjang memakai saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana. Celana panjang abu-abu, ikat pinggang ukuran lebar 3 cm, warna hitam berlogo SMK Negeri 3 Yogyakarta, berkaos kaki putih, sepatu hitam polos, berdasi warna abu-abu. Kemudian untuk seragam sekolah nasional putri, kemeja lengan panjang memakai 1 saku di sebelah dada kiri dimasukkan ke dalam rok. Rok panjang sampai mata kaki warna abu-abu. Bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam berlogo SMK Negeri 3 Yogyakarta. Kaos kaki putih, sepatu hitam polos, berdasi warna abu-abu. Kemudian untuk putri muslimah yang menggunakan jilbab, wajib dengan warna putih, berbordir logo SMK Negeri 3 Yogyakarta dengan ciput warna menyesuaikan jilbab. Atribut untuk seragam sekolah nasional ini wajib menggunakan beberapa atribut, yaitu badge OSIS dijahitkan pada saku kemeja, badge merah putih dijahitkan di atas saku kemeja, badge nama siswa dijahitkan pada kemeja di sebelah kanan. Badge nama sekolah atau nama kota dijahitkan pada lengan sebelah kanan. Kemudian badge warna pelajar, badge pelajar Jogja Bersahabat dijahitkan pada lengan kemeja kiri. Atribut ini harus ada pada seragam sekolah nasional ini. Seragam yang lain yaitu pakaian kepramukaan. Standarnya seragam pramuka mengacu pada ketentuan peraturan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka yang akan disampaikan biasanya sudah selalu tersampaikan model dan bentuknya. Kemudian pakaian praktik, pakaian seragam sekolah yang dipakai untuk praktikum di laboratorium atau bengkel sesuai dengan kompetensi keahlian masing-masing dan dengan desain sekolah. Warna dan bentuknya sudah ditentukan oleh masing-masing jurusan. Seragam yang lainnya
adalah pakaian tradisional Gagrag Yogyakarta. Merupakan pakaian tradisional yang telah diatur dengan surat edaran Gubernur nomor 17 SE 12 Romawi 2016 pada tanggal 30 Desember 2016. Seragam ini dipakai setiap hari Kamis Pahing. Pakaian batik. Putra, kemeja batik lengan pendek khas SMK Negeri 3 Yogyakarta, celana panjang warna gelap, sepatu warna hitam polos berkaos kaki warna putih. Untuk putri, kemeja batik lengan panjang khas SMK Negeri 3 Yogyakarta, rok panjang sampai mata kaki warna gelap, sepatu warna hitam polos berkaos kaki warna putih. Untuk putri muslimah memakai jilbab polos warna coklat lengkap dengan ciput dengan warna menyesuaikan jilbab. Jadwal penggunaan seragam. Untuk hari Senin, Selasa, dan Rabu memakai seragam nasional warna abu-abu putih. Hari Kamis memakai batik motif khas Yogyakarta, khususnya khas SMK Negeri 3 Yogyakarta. Hari Jumat dan pada saat kegiatan pramuka memakai seragam pramuka lengkap. Kemudian setiap hari Kamis Pahing memakai pakaian tradisional Gagrag Jawa. Minimal yang dipakai adalah blangkon, sorjan, kain jarik, dan selop. Kemudian selama praktek di laboratorium atau bengkel, wajib memakai seragam praktek sesuai dengan kompetensinya masing-masing dan sesuai dengan desain sekolah. Saat jam pelajaran olahraga, mengenakan kaos olahraga yang telah ditentukan. Kemudian, selama berada di dalam sekolah, tidak diperbolehkan mengenakan jaket, sweater, atau sejenisnya, sepatu slop, sepatu sandal, atau sandal. Untuk Bapak dan Ibu sekalian, kami sebagai guru BK berusaha memberikan informasi tercepat dan informasi yang berusaha kami sampaikan secara online. Bapak dan Ibu bisa membuka browser di Android atau komputer lalu ketikkan link berikut ini. https://bit.ly/absensi 10 TPTL2122. Kami harapkan Bapak dan Ibu dapat rutin melihat rekap ini agar Bapak dan Ibu dapat turut memantau keadaan KPM. Informasi berkaitan dengan manual ini mungkin akan kami sampaikan secara terpisah. Dan informasi ini kami khususkan kepada kelas 10 TP 1 hingga 4 dan 10 TL 4. Ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan link tersebut. Ketika Bapak dan Ibu sudah membuka link tersebut, ada beberapa informasi yang disampaikan. Pertama, ada huruf B, S, I, A. B adalah bolos, S sakit, I izin, A alpa atau tanpa keterangan. Di bawah ini ada beberapa sheet. Rekap absensi per sesi adalah di awal. Ini adalah rekap absensi di awal yang berasal dari sesi mata pelajarannya. Jadi ketika satu hari ada 3 mata pelajaran yang tidak diikuti, maka nanti juga akan otomatis terhitung masuk ke dalam rekap harian per tahun. Namun jika cuma 1, nanti akan muncul di sini. Apapun keterangannya, misal jika pada tanggal tersebut dan sesi tersebut keterangannya A, akan muncul di sini jumlahnya adalah 2. Kemudian ini misalnya ada sakit, ini adalah contohnya. Selanjutnya, ketika Bapak dan Ibu mengklik sheet bulan, di sini ada Juli dan Agustus yang kami contohkan. Kami jelaskan di sini detail rekap absensi per sesi pada sheet bulan. Kami contoh diambil bulan Juli. Angka berurutan adalah tanggal. Di sini ada angka 25, 26, 27. Warna abu-abu ini adalah warna hari libur.
26, 27, 28 ini adalah tanggal. Untuk kelas 10, satu hari terdiri dari 3 sesi. Sesi 1, S1, S2, S ini Romawi, mohon maaf. Dan ada S3. Sesi 1, sesi 2, sesi 3. Ini dalam sehari. Satu hari terdapat 3 sesi. Kemudian ada warna biru muda. Artinya data sudah masuk dan ada yang tidak hadir. Informasi ini kami dapatkan dari guru mata pelajaran yang sudah melaporkan ketidakhadiran siswa dalam pelajarannya. Kemudian warna hijau muda ini artinya semua siswa masuk atau nihil. Dan terakhir ini adalah tanggal di blok hitam artinya libur. Langkah terakhir yang ingin kami sampaikan dan selalu kami sampaikan kepada semua wali murid yang harus dilakukan oleh ortu atau orang tua atau wali, ada beberapa yang ingin kami sampaikan. Pertama, jika anak mengeluh ada masalah di sekolah, kami minta orang tua atau wali murid jangan diam. Mohon aktiflah dengan berkonsultasi dengan wali kelas atau guru BK. 2. Jika anak tidak ingin sekolah, kami harapkan orang tua atau wali murid jangan diam. Aktiflah dengan berkonsultasi dengan wali kelas atau guru BK. Ketiga, jika orang tua atau wali murid ada masalah keluarga di rumah, mohon aktiflah memantau perkembangan anak di sekolah. Karena biasanya 90% permasalahan anak berasal dari permasalahan keluarga yang ada di rumah. 4. Kami mohon, jika ada surat undangan, konsultasi dari wali kelas atau guru BK atau dari guru mata pelajaran yang lain, mohon datanglah ke sekolah sesuai dengan waktu yang tertera dalam surat undangan. Ini mohon dipahami karena masing-masing guru, terutama guru BK, menangani lebih dari 400 siswa. Karena biasanya sudah diatur waktunya, jadwalnya untuk mengundang siswa. Yang biasanya satu orang tua atau satu siswa durasinya bisa 1-2 jam. Kelima, mohon jika sudah mengetahui anak memiliki masalah di sekolah, mohon aktiflah memantau perkembangan anak di sekolah. Bisa dengan datang ke sekolah atau melalui wali kelas atau guru BK. Karena terkadang siswa atau orang tua atau wali murid bisa diam-diam memblokir nomor HP wali kelas atau guru BK sehingga tidak bisa dihubungi. Ini beberapa kali terjadi. 6. Jika nomor handphone orang tua atau wali Bapak dan Ibu sekalian ganti, mohon jangan lupa menghubungi wali kelas dan guru BK. Mohon jangan sampai menghilang atau tidak ada komunikasi apapun dengan wali kelas atau guru BK. 7. Jika sama sekali tidak dihubungi oleh wali kelas, guru BK atau guru mata pelajaran atau pihak sekolah berkaitan dengan siswa, mohon Bapak dan Ibu bisa aktif. Silahkan untuk bertanya pada pihak yang bisa Anda hubungi. Bisa jadi mungkin Bapak dan Ibu terlewati untuk dihubungi karena banyaknya permasalahan siswa yang dihadapi oleh wali kelas, guru BK, atau guru mata pelajaran. 8. Jika memiliki permasalahan atau kendala dengan siswa di rumah yang dapat menghambat kegiatan belajar siswa, mohon untuk aktif dengan menghubungi wali kelas atau guru untuk komunikasi dan berusaha mencari solusi bersama. Jangan sampai hambatan tidak diketahui sehingga di masa terakhir sebelum kenaikan kelas semuanya harus kalang kabut. Beberapa kali sempat terjadi hal seperti ini. 9. Jangan blokir nomor wali kelas dan guru BK. Mohon 2 bulan sekali tolong guru BK atau wali kelas tersebut dijabri. Saya tidak langsung menuduh orang tua atau wali murid langsung memblokir. Bisa jadi secara diam-diam nomor wali kelas atau guru BK diblokir
oleh siswa tanpa sepengetahuan wali murid. Karenanya, saya mohon tiap 2 bulan sekali, jika kami mungkin tidak bisa menghubungi, mohon kami untuk dijabri, bisa wali kelas atau guru BK. Dan terakhir, pandemik merubah semuanya. Pandemik merubah segalanya. Kami paham Bapak dan Ibu, kondisi pandemik ini merubah semuanya, merubah apa yang biasa Bapak dan Ibu alami. Baik itu secara komunikasi keluarga, secara finansial keluarga, kondisi semuanya berubah. Kami bisa memahami. Saya yakin masing-masing keluarga juga memiliki efek tersendiri di masa pandemik ini. Namun Bapak dan Ibu, perubahan harus kita ikuti. Dan adaptasi adalah kunci. Mohon di masa pandemik ini kita bisa sama-sama saling berkomunikasi untuk mengantarkan anak didik kita bisa lancar studinya di SMK Negeri 3 Yogyakarta. Kami semua memaklumi perubahan apa yang terjadi dan mohon kita bisa bersama-sama bekerja sama. Terakhir, kami ucapkan terima kasih untuk orang tua atau wali murid kelas 10 di tahun pelajaran 2021-2022, khususnya kepada orang tua atau wali murid kelas 10 TL4, 10 TP1, hingga TP4. Namun informasi ini juga bisa disimak oleh semua siswa maupun orang tua kelas lainnya. Di bawah ini adalah nomor telepon SMK Negeri 3 Yogyakarta, yaitu 0274 513 503, atau Bapak dan Ibu jika ingin mengetahui informasi terbaru dari BK SMK Negeri 3 Yogyakarta, silahkan follow sosial media kami. Ada BK, ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook, bisa melalui email, dan melalui channel YouTube ini. Terakhir, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak dan Ibu mengikuti presentasi ini melalui video di YouTube, dan terima kasih sekali lagi. Mari kita kerjasama bersama-sama mengantarkan anak-anak kita agar sukses studinya di SMK Negeri 3 Yogyakarta. Terima kasih, sampai jumpa, semoga kita selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.